الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله وسار على نهجه واتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan waktu hari demi hari berpindah pekan demi pekan, kemudian bulan demi bulan dan tahun demi tahun. Ini adalah bagian-bagian dari kehidupan kita yang setiap bertambah itu berkuranglah bagian kita. Setiap detik berkurang kesempatan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Islam al-waqtu athmanu minadz-dzahab. Waktu itu lebih berharga dari yang paling berharga, emas pun kalah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu, dengan masa, dengan waktu-waktu yang ada. Demi waktu subuh, demi duha, demi waktu asar wal asr, demi waktu malam wal lail, mengingatkan kita bahwa setiap saat itu adalah waktu-waktu yang sangat berharga, saat-saat yang sangat berharga, yang kalau kita tidak memanfaatkannya maka ancamannya innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Tidak ada manusia satupun yang hendak dan ingin rugi dalam hidupnya. Segila-gilanya orang tidak akan pernah mau rugi. Maka agar kita tidak rugi, isilah hidup kita dengan iman, dengan amal soleh, dengan berpegang teguh kepada kebenaran, saling berwasiat, saling mendukung, tawasau bil haq. Kemudian juga saling mendukung dalam ketahanan kita, bersabar dalam ketaatan, bersabar dari tidak bermaksiat, bersabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan 3 macam sabar. Tawasau bis sabar. Terkadang wasiat kesabaran ini sangat penting kita dengar, karena keputusasaan itu adalah penyakit paling berbahaya. Hanya orang-orang kafir saja yang berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawassul bis sabr ini adalah terapi, ini adalah obat, khususnya di zaman ujian yang sangat mewabah saat ini, menyentuh semua sisi-sisi kehidupan kita. Tidak memandang kafir muslim, tidak memandang kaya miskin, merata, siapapun bisa terkena dengan wabah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di samping kita memperhatikan betapa pentingnya waktu dalam hidup kita, kita juga bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sisa-sisa kehidupan kita, kita berharap bahwa kita mengakhiri hidup kita dengan yang terbaik.
dengan husnul khatimah, dengan waktu yang disebutkan dalam doa Rasulullah, wa khairu yaumin yauma alqaka fihi, sebaik-baik hariku adalah saat aku berjumpa denganmu ya Allah. Pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 7, surat Al-Kahfi ayat 7, surat Al-Mulk ayat 2 mengacu kepada ahsanul amalan. Bagaimana kita lulus dalam ujian akhir kita nanti, bahwa kita menempati predikat kita sebagai orang yang telah berpredikat ahsanul amalan. Nanti dirujuk kepada ayat itu karena bahasan kita hari ini adalah bagaimana kita berhijrah. Berhijrah dalam satu cabang di antara cabang penting dalam iman kita. Kita tidak akan sampai pada sebenar-benarnya hakikat iman kita sebelum salah satu cabang pentingnya yaitu berhijrah ini kita lakukan. Jadi orang yang ingin benar-benar disebut al-mu'minuna haqqa, orang yang mukmin dengan sebenar-benarnya secara hakikat, harus berhijrah. Maka kita bersalawat kepada Rasulullah SAW yang beliau juga bergelar salah satu muhajir. Dalam kelompok umat Islam yang awal ada dua macam kelompok, ada al-muhajirin, ada al-ansar. Dan Rasulullah SAW masuk ke kelompok namanya al-muhajirin. Beliaulah yang memimpin hijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun sebelumnya hijrah itu juga sudah dilakukan ke Ethiopia atau ke negeri Habasyah 2 kali, dan Rasulullah juga sudah berhijrah ke Taif. Berarti Rasulullah mencontohkan langsung hijrah itu. Maka kita sebagai umatnya juga harus berhijrah, karena bagian dari cabang penting dari iman itu. Nah, ulama menyebutkan ada jenis hijrah itu yang bersifat makani, ada yang berjenis dan bersifat maknawi. Ada yang sifatnya harus pindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti berhijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun Rasulullah SAW menyatakan dalam sabda beliau bahwa Mekah itu adalah negeri dan tanah yang paling aku cintai, seandainya Allah tidak memerintahkanku untuk berhijrah darinya, aku tidak akan pernah berhijrah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Mekah adalah asyraful bilad, semulia-mulianya negeri. Tapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan beliau sudah menaklukkan Mekah tahun ke-8 dari Hijriah, para sahabat Ansor mereka menangis, kemudian berdesas-desus. Sekarang Mekah sudah ditaklukkan. Tunggulah hari-hari di mana kalian akan ditinggalkan oleh Rasulullah. Para sahabat Ansor menangis terseduh-seduh. Sekarang ini kita menanti hari-hari yang penuh harap, penuh tangis, karena Rasulullah telah berhasil menaklukkan Mekah. Diceritakan dalam sirah Ibnu Hisham dengan cerita yang panjang singkatnya, mendengar desas-desus itu Rasulullah SAW mengumpulkan kaum Ansar. Aku sudah mendengar isu-isu yang bertebaran di kalangan kalian. Salah satu ucapan beliau adalah,
semakin terseduh-seduh para sahabat Ansar. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW setelah penaklukan Mekah dan dilanjutkan dengan penaklukan Ghatafan atau perang Hunain yang bertetangga dengan Mekah. Dan saat itu yang ada dalam hati para sahabat Ansor begitu bahagia. Mereka tidak ingin dapat harta rampasan, mau 1000 kambing, 100 onta. Mereka tidak ingin. Kami hanya ingin dan berbahagia pulang ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Padahal kaum mu'allaf yang ikut serta sekitar 2000 orang, sehingga total pasukan Rasulullah yang berperang di Hunain 12.000, karena yang 10.000 dibawa dari Madinah, tambah pasukan baru 2.000 dari kaum mu'allaf Quraisy. Dan itulah yang diberi oleh Rasulullah harta rampasan perang. Abu Sufyan dikasih 100 onta. Tapi kaum Ansar tidak ingin sama sekali, karena kami bisa berbangga pulang dengan Rasulullah. Mereka pulang dengan onta dan kambing. Subhanallah. Jadi Rasulullah tetap menjadi muhajirin sampai meninggalnya, tidak kembali ke Mekah. Bagian dari kaum muhajirin. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, apalagi Umar, Abu Bakar As-Siddiq tidak pindah kembali ke Mekah walaupun sudah takluk Mekah. Inilah salah satu dari makna pentingnya berhijrah. Itu dari sisi hijrah tempat. Tapi hijrah maknawi yang setiap saat harus kita lakukan, secara esensinya adalah ulama menyebutkan dari maksiat kepada ketaatan. Kita harus berpindah dari kondisi kita yang jauh dari Allah, yang membuat kita bergelimang dalam dosa, dalam maksiat, pindah kepada kondisi taat dan benar-benar berkomitmen istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang sesungguhnya yang mendorong hijrah makani itu terjadi. Kenapa Allah memerintahkan hijrah tempat dari Mekah ke Madinah? Sebabnya adalah karena mereka mempertahankan akidah. Kalau di Mekah banyak sekali orang-orang yang disiksa karena berislam, karena berakidah, karena mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Mereka menolak menyembah Lata, Uzza, Manat dan Tuhan-Tuhan sembahan berhala lain yang ada di Mekah. Itulah yang membuat Abu Lahab, Abu Jahal, dan termasuk Abu Sufyan sebelum masuk Islam mengejar-ngejar para budak, kaum mustad'afin, orang-orang yang tidak punya penjaga, yang kabilahnya kecil. Bahkan Rasulullah yang kuat dengan kabilah Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf itu juga tidak lepas dari tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan bahkan oleh paman beliau sendiri yang disebut dengan Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Kondisi inilah yang membuat perintah hijrah maknawi itu terjadi. Karena secara maknawi Rasulullah tidak bisa menegakkan kalimatullah la ilaha illallah di Mekah yang saat itu masih didominasi oleh kemusyrikan, oleh berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Maka ada hikmah yang sangat besar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi pada Rasulullah. Kalau Mekah disebut Al-Haram Al
negeri mulia, negeri haram Makkah. Maka Madinah disebut Al-Haram An-Nabawi, negeri haram, negeri mulia, karena Rasulullah SAW hijrah kepadanya dan meninggal di sana. Terjadilah keberkahan yang sangat besar karena hijrah itu. Secara maknawi kita harus setiap saat berhijrah, tidak tahunan, tidak harian, tidak pekanan, tidak bulanan. Setiap saat ketika kita sadar bahwa berada di dalam tempat yang dimurkai oleh Allah, maka kita pindah ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Bila kita berada dalam ketaatan yang biasa-biasa saja, kita harus tingkatkan kepada tingkat yang lebih baik. Karena proses kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia adalah orang yang paling tinggi ketakwaannya, paling bertakwa pada Allah. Dan itu bertingkat-tingkat. Maka perintah bertakwa itu yang sering kita dengar dalam wasiat-wasiat di khatib di hari Jumat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu tidak akan pernah selesai perintah itu sampai kita kembali kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah kita adalah sampai napas terakhir kita mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak ada berhenti berproses menjadi orang paling bertakwa. Dan balasan dari Allah, Rasulullah SAW menegaskan, kalau kalian merasa terlalu banyak diberi pahala oleh Allah, kebaikan, balasan, maka Allah lebih banyak lagi memiliki karunia, tidak akan pernah habis untuk membalas semua kebaikan-kebaikan kalian. Jadi berproseslah, berhijrahlah setiap saat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat, tapi kita kutip salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 218 tentang kemuliaan orang-orang yang berhijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Ini kalau dalam tafsirnya seolah-olah, padahal juga di luar itu banyak orang berharap rahmat Allah. Tapi orang yang istimewa itu yang mengharap rahmat Allah adalah yang punya ciri tiga ini: beriman, berhijrah, dan berjihad. Itu yang ditegaskan, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah orang-orang yang sesungguhnya, yang sejatinya mengharap rahmat Allah. Apa rahmat Allah yang terbesar adalah seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang sahih, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Tidak akan masuk surga seseorang di antara kalian karena amalnya. Para sahabat kemudian bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah Anda juga demikian tidak akan masuk surga karena amal Anda? Qala wala ana. Beliau Rasulullah mengatakan, bahkan aku pun demikian. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepadaku. Ini rahmat terbesar adalah ketika kita sudah masuk ke dalam surga dan Allah meridhoi kita dan Allah mengizinkan kita untuk memandang wajahnya.
terbaik adalah yang setiap saat diizinkan oleh Allah untuk memandang Allah Subhanahu wa taala di surganya.